Doa puasa buat kami sudah menjadi aktivitas yang tidak lepas dari kehidupan kami sehari-hari. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Zona Mujizat. Dan seperti janji saya sebelumnya, kita masih akan lanjut ngobrol dengan Pak Clemens. Nah, Bapak, kita langsung lanjutin ngobrolnya. Melayani bersama dengan keluarga, kemudian menjadi teladan bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari melalui doa dan puasa yang Bapak lakukan. Nah, dampaknya apakah sekarang ini setelah anak-anak sudah mulai besar, apakah sudah mulai kelihatan, Pak? Nah, Yang pasti sejauh sampai Tuhan bawa kami mhm, sekeluarga sampai hari ini, mhm, kami tahu anak-anak kami aman yes, amin, puji Tuhan. dalam perlindungan Tuhan, Ya, dalam penjagaan Tuhan, mhm, amin, bahkan dalam berkat-berkat mhm. yang Tuhan sediakan bagi mereka. Karena sekarang mereka sudah mulai dewasa dan Iya, sudah mulai memiliki pekerjaan iya, masing-masing ya. Mhm. Jadi sudah mulai kelihatan nih berkat-berkat iya. Tuhan juga di dalam pekerjaan mereka gitu ya. Nah, Bapak, selain hal-hal tadi yang sudah diceritakan, ada nggak sih pengalaman-pengalaman Bapak bersama Tuhan yang bisa dibagikan? Eh, iya, mungkin apa yang terjadi kurang lebih setahun yang lalu. Mmm, Jadi anak kami yang bungsu itu, eee, saat itu masih kelas 12 mmm, di satu SMA swasta di Surabaya. mmm, Suatu hari di bulan Maret, dia kirim pesan ke saya mhm, lewat WA, mhm, "Pi, Otniel sudah selesai apply mhm, salah satu universitas negeri di Singapura." mmm. Jadi persisnya sudah selesai apply 4 universitas Oh, di dalam dan di luar negeri. mmm, Tapi yang dia mau ceritakan, dia pastikan yang sekolah yang universitas negeri ini sudah selesai, mmm, sudah diterima lengkap. oh, Otniel pengen sekali mmm, diterima di universitas ini, mmm, tapi sulit lebih mmm. karena kompetitornya banyak sekali. Dan nggak main-main pasti Iya, ya? ya, saya katakan, "Baik, kalau Otni memang benar kepingin, Mhm, ayo berjuang, mmm, belajar sungguh-sungguh. mhm, Papi mami bantu doa, mmm, papi mami doa puasa. mhm, Sampai universitas ini memberi kabar baik." mmm, Kenapa saya sampaikan itu? Karena saya yakin dalam hati saya, mhm, Tuhan pasti akan jawab. amin, Tuhan pasti akan kabulkan. amin, mmm, Ketika kami melakukan bagian kami. yes, Kalau Otniel belajar sungguh-sungguh, mmm, papi mami doa puasa buat perjuanganmu, mmm, pasti Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. amin, Saat itu bulan Maret, mhm, dan kenapa saya pesan ke dia belajar sungguh-sungguh, mhm, karena bulan Maret, April akhir mhm, sampai Juni awal, mhm, dia harus hadapi ujian SMA terakhir mmm, dan nilainya itu menjadi penentu, pertimbangan, ya, menjadi oh pertimbangan pertimbangan untuk apakah bisa, diterima atau diterima tidak? di universitas Mmm, itu. Ya, waktu berjalan, eee, kami saya hubungi salah satu konsultan pendidikan luar negeri di Semarang. mhm, Saya kenal karena dulu waktu Kevin kuliah
di Singapura Mhm. dibantu oleh Mmm. agen ini. Mmm. Jadi Mmm. saya punya kontaknya, saya hubungi dia balik. Saya tanyakan, "Adiknya Kevin pengen masuk." Mmm. Saya sebut Mhm. nama Universitas. universitasnya. Mhm. Langsung dia tanya, Mmm. "Berapa nilainya?" Mmm. Ya, yang ujian akhir belum keluar, tapi yang semester sebelumnya ada. Mmm. Ya, tolong saya minta, Mmm. saya kirimkan. Selang nggak lama, saya dibales Mhm. dengan perkataan yang agak nggak enak, Oh. nilainya nggak cukup kuat. Oh. Ini bagus nilainya, Mmm. tapi untuk universitas itu, ini nggak cukup kuat. Oh. Dia bilang, universitas itu favorit di bukan hanya di Singapura, itu Tapi favorit secara di Asia. internasional. Oh. Jadi benar-benar nggak main-main ya saingannya, kompetitornya berat-berat. Ya, Mmm. dan satu-satunya universitas yang Mmm. menetapkan kuota penerimaan student baru. Oh, Maksud oke. saya, kuotanya tuh sangat terbatas Mmm. universitas Mhm. ini, Mhm. beda dengan universitas negeri Singapura yang lainnya, Mhm. Mhm. yang cukup banyak menerima mungkin ribuan. Mmm. Tapi universitas ini hanya membatasi 500 Mmm. setiap tahun. Mmm. Itu pun dia sambung lagi, diprioritaskan Singaporean. Oh, iya 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 iya. Jadi siswa internasional itu untuk masuk itu bersaingnya berat. Lebih berat lagi. Iya, Mhm. jadi Mhm. bukan hanya nilainya harus bagus, Bagus. harus tinggi, bahkan mungkin kalaupun lebih tinggi dari Singaporean yang daftar, mungkin selisihnya itu harus signifikan, nggak Mmm. bisa selisih tipis-tipis gitu loh. Mmm. Dalam pengertian kami begitu. Ya. Dia melanjutkan, "Nanti kalau nilai ujian akhirnya keluar, saya tolong diberi." Mmm. Baik, wah ini Perjuangan wah dimulai. ini Ternyata bukan kemarin, perjuangan dimulai sekarang. Lebih berat lagi. berarti berarti apa, faktor faktor angka, faktor nilai Mmm. hasil ujian Mhm. tidak tidak apa ya, tidak cukup Mmm. bukan faktor yang sangat menentukan lagi gitu, Mhm. saya pikir begitu. Mmm. Saya bilang ke maminya Otniel, "Ini kondisinya seperti ini." "Ya, nggak apa-apa." Mmm. Nah, waktu berjalan sekitar, oh iya, saya lupa sampaikan. Jadi konsultan itu agennya dia bilang, kecuali itu, sebaiknya siswa yang daftar ke sana Mmm. itu punya projek-projek yang pernah dikerjakan waktu dia SMA, Mmm. yang itu menjadi pertimbangan Mmm. baik, yang Mmm. menjadi pertimbangan nilai plus. Mmm. Wah, ketika ini saya sampaikan ke Otniel, dia bilang, "Aduh, aku nggak punya itu, Oh. Oh, nggak ternyata ya. punya itu." Mmm. Ya wis, pokoknya tetap ya berjuang. Mmm. Ya waktu berjalan, kemudian masalah bertambah. Jadi bulan Juni Mhm. itu kami terbiasa sekeluarga itu cek kesehatan Mmm. lewat tes darah Mmm. rutin Mhm. setiap tahun sekali. Mhm. Ya jujur aja, karena ada promo di salah satu Lab. lab yang memberikan Mhm. promo Mhm. harga murah setahun sekali. Mhm. Kami selalu ikut itu dan Juni 2024 itu ya ada yang tidak enak, salah satu anak kami Mhm. terdeteksi ada masalah dengan hasil tes Mhm. darahnya. Jadi tes darah lengkapnya itu ada angka-angka yang di luar kewajaran, di luar Mmm. batas normal. Ketika kami konsultasikan ke dokter ahli, Mhm. dia bilang, "Ini Mas, ini penyakit langka, Mmm.
Ini penyakit langka dan belum ada obatnya. Oh. Jujur kami merasa terpukul. 3 hari kemudian ketika dokter mengatakan demikian, 3 hari kemudian kami di Singapura. Kami sudah ada di Singapura dengan tujuan second opinion di rumah sakit swasta terkenal di Singapura. Saya jumpai profesor yang terkenal juga, yang saya pikir lebih ahli daripada dokter lokal di Solo. Iya. Hasil lab yang kami bawa dari Indonesia dibaca, dipelajari, dia bilang, tes darah lagi. Jadi harus cek ulang. Di Singapura tes darah lagi, hasilnya sama. Kesimpulannya sama. Berita yang disampaikan ke kami sama. Kami berdua dengan istri berat. Kami punya kesimpulan, ini bukan dari Tuhan, ini tidak dimau Tuhan. Ini serangan iblis. Kita harus berjuang. Kita harus berperang. Musuh kita bukan darah, bukan daging. Berapa hari kemudian, kami merasa digerakkan Tuhan untuk doa puasa Esther. Kami puasa 3 hari 3 malam tanpa makan. Pada hari ketiga, istri saya dapat pencerahan dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dan ketika hal ini kami sampaikan ke dokter ahli di lokal, dia bilang, masuk akal, ayo kita lakukan. Sejak hari itu, kami lakukan seperti yang Tuhan ajarkan. Dan singkat cerita, pada pada minggu-minggu pertama setelah masalah itu ada, dalam ibadah raya, satu kali Pastor Obaja menyampaikan kisah tentang Daud di Siklag. Orang Amalek menyerbu Siklag, di mana di Siklag itu tinggal keluarga Daud dan rakyat Israel. Menghancurkan Siklag, menawan semua perempuan dan anak-anak yang tinggal di Siklag. Membawa mereka pergi, menjadikan perempuan dan anak-anak ini sebagai tawanan. Ketika Daud pulang datang ke Siklag, Daud merasa terpukul dan bahkan Daud merasa terancam karena rakyatnya, tentaranya yang menyertai dia menyalahkan Daud. Kalau ini terjadi karena Daud yang salah. Daud datang kepada Tuhan. Daud minta izin kepada Tuhan, apakah boleh kami mengejar kawanan orang Amalek itu? Tuhan izinkan. Ya. Singkat cerita, Daud memotivasi rakyat dan tentaranya, dan mereka mengejar kawanan orang Amalek ini. Singkat cerita, mereka bisa menyusul, memerangi, mengalahkan, dan merebut kembali tawanan itu. Orang-orang, termasuk di situ ada istri Daud, anak-anak, semua utuh. Selamat. Semua selamat. Dibawa kembali pulang. Bahkan ada bonusnya. Mereka pulang ke Siklag membawa jarahan.
harta benda milik orang-orang Amalek. Hmm. Mereka semua bawa pulang itu. Hmm. Kisah ini adalah kisah yang tidak asing buat saya. Hmm. Saya sering baca Betul. cerita ini. Hmm. Saya sering dengar kisah ini dikhotbahkan. Tetapi hari itu, kisah ini jadi rema buat saya. Saya katakan kepada istri saya, ini rema Tuhan. Kita harus berjuang, mengejar, menyusul, mengalahkan musuh kita. Dan Tuhan janji, ada bonus. Amin. Jarahan musuh kita akan menjadi milik kita. Saya imani itu. Bahkan saya secara detail saya katakan, tahu enggak nih, Tuhan bilang, Stephen akan lulus, Stephen akan diterima SUTD. Kalau itu terjadi, Stephen akan diterima di universitas negeri yang dia ingin itu. Kalau itu terjadi, itu adalah bonus. Singkat cerita, tanggal 4 Februari 2024, kami mengakhiri doa puasa kami. Waktu itu bersamaan dengan berakhirnya doa puasa yang diselenggarakan, yang diadakan gereja untuk menyambut UC 2024. UC dan HUT gereja ya. Dan Tuhan jawab pergumulan kami. Anak kami yang mengalami masalah dengan kesehatannya disembuhkan Tuhan. Amin. Wah, luar biasa. Dan bonusnya seperti yang tadi saya katakan, Stephen diterima di Universitas Negeri di Singapura seperti yang dia mau, seperti yang dia minta, seperti yang dia ingini. Masih ada lagi. Oh, bonusnya ada lagi. Neil Stephen ini menerima tuition grant. Apa itu tuition? Itu hibah dana pendidikan dari Kementerian Edukasi pemerintah Singapura. Wow, jadi semacam beasiswa begitu. Betul. Luar biasa Tuhan kami. Tuhan kita. Yes. Luar biasa Tuhan kita. Dahsyat. Yes. Ajaib. Jadi dari ketaatan, melakukan doa puasa, dari kepekaan kita untuk menerima setiap firman Tuhan, dan ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, disitulah Tuhan berbicara melalui apa yang disampaikan, khotbah yang disampaikan. Kan mungkin sudah biasa dengar, tapi ternyata hari itu firman Tuhan yang disampaikan, yang sudah biasa kita dengar, hari itu menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi sesuatu yang menguatkan, dan itu menjadi bekal, menjadi pegangan untuk melangkah dengan semakin yakin, dengan semakin mantap gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Ada kisah yang sangat menginspirasi yang Bapak sampaikan. Jadi saya juga melihat ada satu kesatuan antara Bapak dan istri untuk bersama-sama melakukan setiap apa yang Bapak dan Ibu lakukan. Jadi selain beribadah, juga melakukan doa puasanya bersama-sama, juga berdoanya bersama-sama dan bersepakat bersatu hati. Dan bukan itu saja, tetapi ketika tadi anak pengen sekolah di sini, bukan Bapak dan Ibu saja yang berdoa dan berpuasa, tetapi dia juga di sana berjuang untuk bisa mengejar bagiannya. Yes, betul, melakukan bagiannya dengan belajar sungguh-sungguh, mencari nilai yang semakin lebih baik supaya kesempatan untuk diterima di situ lebih besar. Dan ternyata ketika semua itu dilakukan bersama-sama, berbarengan dan bersepakat bersatu hati, hasilnya luar biasa. Hasilnya ternyata ada bonusnya, ada
plus-plusnya tapi beneran plus-plus yang positif gitu ya, Pak, Iya. ya? Oh iya, ada Mhm. satu hal lagi yang Mhm. saya kelewatan Mhm. menyampaikan. Mhm. Jadi di depan saya tadi sampaikan bahwa konsultan pendidikan Pendidikan. ini Mhm. sampaikan, lebih baik kalau siswa itu punya project. Iya Nah, iya. jadi, satu hari Mhm. Otniel ini dapat email dari universitas yang dia kepingin itu. Mhm. Intinya dijadwalkan untuk wawancara Mhm. online. Mhm. Nah, hanya berselang hitungan menit Mhm. ketika wawancara itu dilakukan, Mhm. Otniel ini mendapat pencerahan dari Tuhan. Dia Mmm. mendapat hikmat dari Tuhan, Mhm. bahwa dia ketika SMA kelas 3 pernah dapat tugas dari Mhm. guru Mhm. matematikanya Mhm. untuk mengerjakan satu project Mhm. yang itu berhubungan dengan usaha pekerjaan kami di Sragen. Oh. Jadi dia, melakukan itu dan hasilnya bukan hanya hasilnya, idenya dan hasilnya Mhm. itu sangat disuka oleh guru math-nya di SMA. Mmm. Nah, Tuhan ingatkan Otniel urusan ini, hal ini. Ternyata kamu pernah loh Nah, bikin project gitu ya? ya, Mmm. jadi itu sebelumnya dia ndak merasa kalau itu tuh project. Tapi Oh. Tuhan mengingatkan itu dan ketika wawancara dilakukan, Otniel sampaikan itu sebagai Mmm. project-nya Mhm. dan luar biasa. Mhm. Mhm. Jadi orang yang mewawancara dari Singapura sana Mhm. menganggap ini juga, oh ini sangat baik gitu loh. Mmm. Jadi ada satu Iya, poin plus iya, untuk dia ya? iya. Mmm. Ya Saya ya ya. bersyukur bahwa Tuhan juga bahwa Otniel ini juga punya kepekaan, bisa dengar, Mmm. bisa tahu Mhm. Mhm. isyarat Tuhan, bisa dengar Ya bisikan Roh Kudus, ya ya. sehingga tidak melewatkan hal penting. Betul betul. Dan itu bekal yang saya yakin diterima dari bapak dan ibu ya? Iya, Ajaran-ajaran yang iya, seolah-olah kayaknya nggak diikutin, ternyata mudah-mudahan anak-anak ini demikian. ternyata mengikuti gitu. Dan sedikit banyak pasti juga terimpartasi apa ya, karena terbiasa melihat kebiasaan orang tuanya. Pasti dia juga akan terdampak oleh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan itu jadi bekal ternyata ya, Pak, ya. Jadi Iya, warisannya sudah mulai diterima nih, amin, warisan imannya oleh anak-anak. Dan saya yakin dan percaya ke depan pasti akan lebih lagi diberkati dan lebih lagi jadi berkat, Pak, ya. amin, amin. Yang terakhir Pak Clemens, ada nggak sih pesan yang mau Bapak sampaikan untuk mungkin pemirsa yang menyaksikan acara kita? Iya, eee, dulu ketika kami berdua dengan istri itu melakukan doa puasa, Mhm. kami melakukan itu sembunyi-sembunyi. Artinya Mmm. keluarga besar kami Mhm. tidak ada yang Tidak tahu. tahu. Mhm. Kami melakukan itu sembunyi-sembunyi dan kami tidak pernah memproklamirkan diri sedang doa Sedang puasa. puasa, betul. Tapi ketika pergumulan yang saya ceritakan terakhir Mhm. tadi Mhm. terjadi Mhm. dan kami harus doa puasa cukup panjang sejak Mmm. Maret sampai September, Mhm. kami doa puasa tanpa henti. Mhm. Kami tidak bisa lagi menutupi Mmm. kebenaran yang kami lakukan. Mmm. Karena kami tetap berinteraksi dengan keluarga Iya besar. iya. Tidak mungkin kami mengurung diri. Mhm. Ada pekerjaan, ada tanggung jawab, Iya. ada kewajiban yang kami harus lakukan setiap hari, Mhm. termasuk berinteraksi dengan orang-orang dekat kami. Mhm. Jadi kami sampaikan, kami doa puasa. Mmm. Oh kenapa? Ya kami ceritakan, kami Mmm. sharingkan masalah yang kami hadapi. Mhm. Kebiasaan ini menjadi terbiasa kami lakukan. Mmm. Jadi ketika di komsel, kami ceritakan kalau kami doa puasa. Mmm. Dan ketika hasil dari pergumulan kami ini adalah mukjizat,
bagi kami itu mukjizat luar biasa. Kami juga mendorong, ayo, bagi siapapun juga. Bu Susi juga. Iya. Saya yakin ada pergumulan yang diperjuangkan. Setiap orang pasti punya masalah. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Betul. Setiap orang punya masalah. Tapi beruntung kalau saudara adalah anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan berjanji doa puasa mengubah segalanya. Membalikkan keadaan. Doa puasa ada kuasa besar di dalamnya. Apalagi kita bergereja. Di gereja yang sangat peka dengan kegeraan yang dari Tuhan. Tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 1 Mei sampai 9 Juni adalah gerakan doa puasa di gereja kita. Ayo ikut. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa tanggal 1 belum ikut, mulai dari sekarang, nggak ada salahnya. Ikuti doa puasa. Dan kita akan dapatkan apa yang kita pergumulkan. Kita akan dapat jawaban dari Tuhan. Amin. Amin. Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama dengan kami. Terima kasih Bu Susi. Zona Mujizat. Terima Yakin dan kasih percaya setiap kisah, setiap pengalaman yang sudah Bapak alami bersama dengan keluarga pasti akan menginspirasi, menguatkan pemirsa yang menyaksikan acara kita. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dan berbagi bersama dengan kami. Terima kasih. Nah, bagi pemirsa, setiap orang yang masih hidup tidak akan lepas dari masalah. Tetapi percayalah bahwa setiap permasalahanmu ada jalan keluarnya. Untuk itu bagi setiap pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, mungkin di dalam studi, mungkin di dalam keluarganya, apapun permasalahanmu, tetap datang kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan, berdoa, datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa ikuti kegerakan doa puasa yang dicanangkan oleh gereja. Yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan, Tuhan akan melihat. Karena Tuhan selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya dengan kisah yang semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari menikmati suasana di bumi seperti di surga. Menaikkan pujian dengan sukacita surgawi. Menyembah sampai ruang maha kudusnya. Firman-Nya membukakan kebenaran ilahi yang bisa menyadarkan dan menguatkan berjalan dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Disinilah, di rumah Tuhan inilah, kita akan bersatu hati menghadap tahta kasih karunia-Nya, masuk lebih dalam di zona kedahsyatan dan keajaiban ilahi. Menembus kemustahilan untuk mengalami kekuatan dan kemenangan tanpa batas. Semua ini ada di GBI Keluarga Allah, Solo, Jalan Sultan Syahrir 88 Widuran. Informasi ibadah dan alamat Gereja Keluarga Allah, silakan hubungi 0899 789 5000. Ibadah Raya Minggu juga dapat diikuti secara online melalui channel YouTube Keluarga Allah. Solo jam 6 dan 9 pagi, 1 siang, 4 sore, dan 7 malam. GBI Keluarga Allah, Love God, Love People with Passion.